Perkenalkan, nama saya Wahyu Ika Indriati dengan NIM 857981862, Prodi FKIP S1 PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Bagaimana keduanya saling menopang, saling memperkuat, dan saling memberi makna. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai penjaga gerbang keilmiahan. Dalam konteks pendidikan, ia bekerja pada 3 lapis. Yang pertama, eksistensi. Filsafat ilmu mempertanyakan, apakah pendidikan layak disebut dengan ilmu? Jawabannya, ya, karena pendidikan memiliki objek kajian yang jelas. Misalnya, manusia dan proses perkembangannya, metode yang dapat diuji, dan teori yang sistematis. Tanpa pertanyaan filsafati ini, pendidikan bisa terperangkap menjadi sekedar praktik tanpa landasan intelektual. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu mendorong ilmu pendidikan untuk terus menguji asumsi-asumsinya. Misalnya, apakah metode penelitian yang digunakan sudah valid? Apakah teori belajar yang dipakai bisa dipertanggungjawabkan secara logis dan empiris? Filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak berhenti pada kebiasaan, tetapi terus berkembang secara ilmiah. Dan yang ketiga, nilai. Filsafat ilmu, khususnya aksiologi, mengawasi agar ilmu pendidikan tidak bebas nilai secara liar. Pendidikan selalu mengandung pilihan moral, apa yang diajarkan, kepada siapa, dan untuk tujuan apa. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa setiap keputusan pendidikan membawa konsekuensi nilai. Selanjutnya, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan ini tentu tidak satu arah. Pendidikan yang bermakna juga menyuburkan filsafat ilmu. Ketika pendidikan dijalankan secara reflektif, bukan sekedar transfer informasi, ia melahirkan manusia yang mampu berpikir kritis, bertanya secara mendalam, dan mempertanyakan asumsi. Inilah bahan baku filsafat ilmu. Lebih jauh, pengalaman nyata di lapangan pendidikan sering menjadi sumber pertanyaan filosofis baru. Ketika guru menghadapi siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, muncul pertanyaan ontologis. Apa hakikat manusia sebagai subjek didik? Ketika kurikulum dirancang, muncul pertanyaan epistemologis. Pengetahuan mana yang paling berharga untuk diajarkan? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menghidupkan dan memperbarui filsafat ilmu dari generasi ke generasi. Lalu, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu memiliki 3 dimensi utama yang bekerja seperti alat bedah dalam menganalisis persoalan pendidikan. Yang pertama, ontologi. Ontologi mempertanyakan apa yang ada dalam pendidikan. Ini berarti mempertanyakan hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat proses belajar. Contohnya, apakah anak lahir sebagai kertas kosong, tabula rasa, atau sudah membawa potensi bawaan? Jawaban atas pertanyaan ontologis ini secara langsung menentukan pendekatan pengajaran yang dipilih. Yang kedua, epistemologi mempertanyakan bagaimana kita tahu dalam pendidikan. Ini menyentuh pertanyaan,
Bagaimana pengetahuan seharusnya disampaikan? Apakah melalui hafalan, eksplorasi, atau dialog? Model pembelajaran berbasis masalah, misalnya, berakar dari epistemologi konstruktivis yang percaya bahwa pengetahuan dibangun aktif oleh si pembelajar, bukan diterima secara pasif. Yang ketiga, aksiologi mempertanyakan nilai dan tujuan. Untuk apa pendidikan dilaksanakan? Apakah untuk mencetak tenaga kerja produktif atau untuk membentuk manusia merdeka yang berkarakter? Perdebatan tentang tujuan pendidikan nasional kita antara relevansi industri dan pembentukan karakter adalah perdebatan aksiologis. Nah, ketiga pisau ini bekerja sama saling melengkapi untuk membedah persoalan pendidikan secara menyeluruh. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Yang pertama, dalam kebijakan pendidikan inklusif mewajibkan sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus. Lahir dari pertanyaan aksiologis tentang keadilan dan martabat manusia. Filsafat ilmu menjadi dasar argumennya. Yang kedua, dalam kurikulum. Perdebatan antara kurikulum berbasis mata pelajaran versus kurikulum berbasis kompetensi adalah perdebatan epistemologis. Yang satu percaya pengetahuan bersifat disiplin dan terstruktur. Yang lain percaya pengetahuan bersifat terintegrasi dan fungsional. Kurikulum merdeka yang kita kenal hari ini sangat kental nuansa epistemologi konstruktivis dan humanistis. Dan yang terakhir, dalam proses pembelajaran, ketika seorang guru memilih metode diskusi Socrates daripada ceramah satu arah, ia secara tidak langsung menerapkan epistemologi dialogis, bahwa kebenaran dicapai melalui pertanyaan dan percakapan, bukan penyampaian sepihak. Kesimpulannya, dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan bukan dua dunia yang terpisah. Filsafat ilmu memberi fondasi, arah, dan alat analisis bagi pendidikan. Sebaliknya, pendidikan memberi filsafat ilmu persoalan nyata yang terus menantang dan memperkayanya. Keduanya tumbuh bersama dalam hubungan yang saling menghidupkan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.